Sahabat pembelajar berjumpa kembali bersama Imade Sidiasa Belajar Jadi Guru dalam Celotehan. Celoteh kita hari ini, kita akan membahas tentang berita viralnya perpisahan anak SMK ala wisuda. Istilah sidang senat terbuka tiba-tiba mencuat di media sosial usai viralnya video wisuda SMK Citra Bangsa Mandiri Purwokerto yang menyerupai prosesi kelulusan di perguruan tinggi. Dalam video tersebut, terlihat siswa mengenakan toga lengkap, guru duduk layaknya anggota senat akademik, dan acara dibuka dengan penyebutan sidang senat terbuka dalam rangka wisuda kelulusan. Publik pun bertanya-tanya, apa sebenarnya yang dimaksud dengan sidang senat? Apakah wajar ini digunakan oleh institusi pendidikan menengah seperti SMK? Terus seperti apa sih reaksi masyarakat terkait acara pelepasan siswa SMK ini menggunakan istilah wisuda? Mari kita dengarkan reaksi masyarakat terkait masalah ini. Namun sebelum kita lanjut, bagi sahabat pembelajar yang belum subscribe silahkan subscribe, like, komen dan share channel ini untuk mendapatkan celotehan terupdate. Bagaimana pendapat sahabat pembelajar? Silahkan sampaikan pendapatnya di kolom komentar. Prosesi wisuda siswa SMK Citra Bangsa Mandiri Purwokerto, Kabupaten Banyumas menjadi perbincangan hangat di media sosial. Acara pelepasan siswa kelas 12 yang digelar pada Kamis 8 Mei 2025 ini menarik perhatian warganet karena kemegahan dan formatnya yang menyerupai wisuda perguruan tinggi. Diketahui sebanyak 326 siswa mengikuti prosesi kelulusan tersebut di Gedung Serbaguna Sekolah. Tidak hanya itu, para siswa dan guru terlihat mengenakan toga lengkap beserta atribut akademik seperti dalam wisuda universitas. Menanggapi hal itu, Kepala SMK CBM Priscilla Mutiarasari menjelaskan bahwa kegiatan tersebut merupakan bentuk penghormatan kepada siswa, guru, dan wali murid. Ia menegaskan bahwa prosesi wisuda sudah menjadi tradisi tahunan sekolah sejak tahun 2013 dan diketahui oleh semua pihak terkait. Ia juga menambahkan bahwa tidak ada aturan yang melarang penggunaan atribut wisuda. Namun terkait kritik dari masyarakat, pihak sekolah menyatakan terbuka terhadap masukan dan akan mengevaluasi kegiatan tersebut sebagai upaya peningkatan mutu pendidikan di sekolah. Mengenai wisuda SMK, untuk penggunaan pola wisuda seperti ini, karena kami sekolah yang tidak menutup saran dan kritik yang membangun nantinya, maka akan kami pertimbangkan dan evaluasi serta tidak meninggalkan kesan inspiratif dan berharga anak-anak dalam mengapresiasi kelulusan mereka. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share. Mohon maaf atas kegaduhan yang terjadi. Mendorong saya untuk mengupgrade lagi kompetensi manajerial saya dengan mengikuti diklat selama kepala sekolah. Saya itu juga program pemerintah. Gimana melihat cuplikan video yang tadi? Jadi acara kelulusan SMK digelar layaknya wisuda di perguruan tinggi. Mulai dengan narasi yang menggunakan sidang senat terbuka, kemudian di situ kepala sekolah dan guru-guru masuk dan ternyata menggunakan kalung kehormatan yang biasanya dipakai oleh rektor atau petinggi kampus, guru-guru besar. Ya ampun. Nggak sesembarangan itu orang bisa menggunakan kalung kehormatan. Kemudian ada ketok palunya juga. Gimana harus menanggapi kejadian ini? Rasanya kesakralan wisuda tuh kayak jadi dibuat mainan. Kalau menurut Bapak, Ibu, atau teman-teman onlineku gimana? Ini yang kalian ributin, selempang kayak gini tuh dijual bebas. Kalau emang mau dilarang, sekalian aja buat undang-undang anak SMA nggak boleh pakai selempang merah. Kata mbaknya. Kalau kita pakai analogi yang sama ya mbak, seragam anak SMA juga dijual bebas kok mbak, tapi boleh nggak anak SMP makainya? Nggak etis kan mbak? Padahal nggak ada undang-undang yang melarang loh mbak. Saya yakin kalau misalnya anak SMP boleh pakai seragam SMA, anak SMA juga akan marah sama seperti kami mahasiswa. Karena buat pakai seragam itu ada proses, ada perjuangannya.
Bener kan Mbak? Jadi anak SMP nggak boleh pakai seragam SMA karena belum jenjangnya, belum saatnya, bukan identitasnya. Sederhana kan Mbak? Jadi bukan soal boleh nggak boleh, bukan soal ada undang-undangnya atau enggak, tapi tentang norma sosial, etika akademik, dan juga perjuangannya. Sarjana di negara ini itu kurang dari 10% dari ratusan juta penduduk kita, Mbak. Kalau misalnya pikiran kayak Mbak ini dinormalisasi dan hal sesederhana selempang ini disepelein terus, maka makna perguruan tinggi itu akan semakin memudar dan norma sosialnya juga akan semakin tidak berarti. Mbak tahu sendiri kan, jadi sarjana atau mengejar pendidikan tinggi di negara ini itu kayak kriminal, Mbak. Abaikan ya, rambut gue berantakan, belum mandi, gue capek banget. Pokoknya hari ini gue cuman mau tiduran di kamar. Nongol lah berita tentang wisudaan anak SMK Purwokerto ya kalau nggak salah. Blas mirip orang wisudaan sarjana. Terus artinya yang sarjana bagaimana? Kalau semuanya pada wisudaan dari TK, SD, SMP, SMA, SMK, lalalili itu wisuda semua. Itu segunanya tuh anak-anak kuliah itu yang kuliah bertahun-tahun mau mati ya, pusing ngurusin jurnal, skripsi, bolak-balik, revisi, tanda tangan dosennya susah lari-lari. Itu bagaimana? Terus itu guru-guru SMK-nya itu pakai semua perlengkapan kebangsaannya para dosen besar. Ya kayak para rektor, dekan. Itu maksudnya bagaimana sih? Ya kalau anak-anaknya oke lah ya, kan dia cuma ngikutin aja nggak sih ya. Itu apa kagak malu apa pakai begituan ya? Kagak malu itu guru-gurunya. Tuh gue kalau komen begini tiba-tiba lancar banget bahasa Indonesia gue ala-ala Betawi nih. Gue kalau komen begini nih gak maksud gue biar apa kayak gitu, biar apa Mali. Udah gitu, selain prosedur, bentukannya, pakaiannya itu persis kayak orang lagi wisudaan sarjana ya. Hah? Ada lagi adegan pembacaan puisi daripada muridnya. Ayo, gue dengarnya ngakak sendiri ya nggak sih? 3 tahun kami lewati penuh dengan apa adek? Adek udah ngurusin skripsi, jurnal, bolak-balik ya, ada yang salah, revisi, dosen. Aduh udah pusing deh. Biar apa sih Pak Bu kayak gitu, biar apa sih? Iya, kalau mau wisuda ya kuliah aja dulu ya nggak sih? Sumpah dah, malu, bener-bener malu. Saya liatnya aja malu, bener malu. Nggak keren, enggak, malu. Itu malah biar apa itu? Biar maksudnya udah pernah punya foto wisuda, nanti malah anak-anaknya pada nggak mau kuliah. Udah ngerasa punya foto wisuda, aduh minta tolong ya anak-anak mah ya udahlah, namanya generasi bocil ya nggak ngerti. Lah guru-gurunya pokoknya deh, guru-gurunya itu pakai begituan tuh masih apa sih, malu, sumpah malu. Udah yang wajar-wajarnya perpisahan kayak yang unyu-unyu atau kemana kayak jalan-jalan ke Eropa gitu kayak biar lebih keren gitu. Maksudnya kan habisnya duitnya sama-sama juga kan tuh pasti bikin wisudaan ala-ala sarjana. Dengan duitnya langsung aja ke Eropa, perpisahan SMK Purwokerto nggak sih, Purworejo tuh di Eropa sebulan, itu mantap. Acara wisuda yang kami selenggarakan itu memang sudah terlaksana sejak tahun 2013. Berarti sudah lebih dari 10 tahun. Itu artinya sudah menjadi budaya dari sekolah kita dan itu termasuk di dalam agenda kurikulum yang ada di SMK Citra Bangsa Mandiri Purwokerto. Sehingga orang tua pun sudah mengetahui dari awal dan siswanya seperti itu. Namun dari tahun ke tahun ada perbedaan di dalam acaranya seperti itu. Ya, jadi untuk pemakaian atribut kemarin yang dipakai oleh kami begitu merupakan suatu simbol, ya, suatu simbol dan menurut kami itu tidak ada undang-undang yang melarang atau mengatur penggunaannya seperti itu. Dan memang sudah dilaksanakan dari tahun 2013 dan sudah terpublikasi. Jadi setiap kegiatan sudah kami publikasikan baik dalam akun media yang lainnya. Artinya konsepnya dari
Dulu pun sudah seperti itu. Jadi dulu pun sudah seperti itu konsepnya, sudah menjadi tradisi dan itu sudah terpublikasi. Wisuda SMA wis kaya wisuda sarjana. Piye to iki konsepe janjane kaya guru-gurune nganggo jubah kaya rektor lan guru besar. Sedangkan murid-muridé nganggo toga wis kaya lulusan sarjana. Janjane iki gak apa-apa nek meh wisuda SMA mewah sisane gak apa-apa. Tapi yo eling to perjuangan iki beda. Atepo dengan dalih mereka yang tidak berkuliah biar merasakan wisuda sarjana. Ngene lho nulis bab 1 ketok bab 5 lho perjuangan kaya perang batin. Jaluk ACC rasane kaya nembung arep rabi. Revisi ramuk tulisan tapi sisan revisi mental. Anak SMA wis foto wisuda lah kene waras wis prestasi. Ya wis lah sing penting percaya tugas sing tenanan kuwi bakal teko ora mok dienggo gaya-gayaan. Ya muga-muga iso dienggo pembelajaran jan petoki. Wisuda SMK CBM Purwokerto lagi viral. Kalung Gordon itu dipakai oleh para guru besar atau rektor saat prosesi wisuda. Dan itu sebagai tanda kehormatan. Lah kok bisa-bisanya guru di SMK CBM Purwokerto itu memakai atribut lengkap, topi toga, jubah wisuda, dan kalung Gordon saat mewisuda murid-muridnya. Kesannya itu kayak apa ya? Nah, kalau menurut kalian gimana? Setuju atau enggak? Kayak gini, kira-kira pantas atau enggak sih? Ini bisa jadi ya, mungkin ini niatnya cosplay atau enggak tahu. Menurut kalian gimana sih? Setelah selempang SMIPA, terbitlah sidang senat dari SMK. Coba cek video berikut. Sidang Senat Terbuka SMK Citra Bangsa Mandiri Purwokerto tahun 2023-2024. Wisuda ke-12 dan ikrar alumni di... Oke, mari kita kupas tuntas. Penggunaan sidang senat terbuka umumnya digunakan dalam perguruan tinggi dan juga institusi pemerintahan. Hal ini diatur oleh Peraturan Pemerintahan tentang penggunaan sidang senat yang umumnya digunakan oleh perguruan tinggi dalam prosesi wisuda dan tidak digunakan oleh institusi pendidikan menengah. Karena untuk institusi pendidikan menengah umumnya menggunakan kata perpisahan dan juga pelepasan siswa, bukan sidang senat terbuka. Oke, terlepas dari penggunaan kata sidang senat terbuka di SMK tersebut, sekarang kita bahas mengenai penggunaan toga yang digunakan. Tampak di video selain siswanya menggunakan toga, kepala sekolah, guru, dan jajarannya menggunakan toga serta kalung Gordon kehormatan yang lazimnya digunakan oleh para profesor dan juga doktor. Yang mana di perguruan tinggi hal ini digunakan oleh para rektor, dekan, dan juga jajarannya dalam prosesi wisuda. Dan tampak kepala sekolah SMK tersebut lulusan S1 dengan gelar sarjana, bukan gelar profesor maupun doktor. Tentu hal ini tidak sesuai dan juga tidak etis untuk digunakan dalam prosesi perpisahan maupun pelepasan siswa pada institusi pendidikan menengah. Ini telah menunaikan tugas dan tanggung jawab sebagai insan akademis. Dan di sini juga menyinggung mengenai insan akademisi atau akademisi person. Mungkin sebelum menggunakan bisa dicari terlebih dahulu makna dari kata insan akademisi. Insan akademisi diartikan sebagai orang-orang yang berkecimpung di dalam bidang akademik, umumnya dalam dunia perguruan tinggi ataupun suatu institusi yang melakukan riset dan juga penelitian. Dalam hal ini biasanya dilakukan oleh dosen maupun mahasiswa dalam perguruan tinggi. Sehingga tidak sesuai jika kata insan akademisi digunakan oleh institusi pendidikan menengah karena perlu melakukan riset dan juga penelitian. Dan riset penelitian ini haruslah mampu dipertanggungjawabkan karena harus objektif, sistematis, logis, empiris, dan juga replikatif. Sehingga lulusan SMA maupun SMK belum dapat dikatakan insan akademisi. Jadi tolong untuk stop menormalisasikan hal-hal yang tidak seharusnya demi pendidikan di Indonesia yang jauh lebih baik lagi. Thank you so much guys, to be smart. Ini bukan wisuda, melainkan perpisahan anak SMK. Kali ini kita nggak bahas muridnya, tapi kita bahas gurunya. Dari info ini diketahui bahwa capseknya baru S1. Nggak tahu kalau dalam 2 tahun udah S2, tapi yang jelas bukan guru besar. Bu, kenapa Anda seperti memakai kalung kehormatan? Bukankah Anda tahu, dosen biasa tidak berhak memakai kalung seperti ini karena yang berhak adalah guru besar dan itu pun dalam konteks dan acara yang jelas. Selanjutnya,
Kalau Anda sebagai kepala sekolah baru S1 atau S2, seberapa besar kemungkinan guru lainnya juga S2 atau bahkan S3. Tapi apapun itu, Anda guru-guru tidak etis memakai atribut seperti ini. Anda bukanlah rektor, Anda bukan dekan, dan Anda bahkan bukan dosen, Bu. Lalu apa alasan fundamental Anda dengan sangat berani memakai atribut seperti guru besar ini? Apakah alasannya tidak semua orang bisa S3? Klasik. Harusnya Anda sebagai tenaga pendidik mengetahui dengan jelas makna di balik toga, di balik jubah, dan simbol dari kalung kehormatan ini sendiri. Harusnya Anda juga lebih mengetahui apa itu integritas pendidikan dan juga etika akademik. Karena ketika suatu simbol digunakan tidak sesuai konteksnya, maka akan memunculkan kesalahpahaman publik dan makna dari pendidikan itu akan semakin memudar kalau dijadikan mainan seperti ini. Benar kan, Bu?